Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore anak-anak semua dan selamat bertemu kembali di kelas Bahasa Inggris. Hari ini kita akan belajar asking and giving opinion. Jadi kita akan belajar ungkapan meminta pendapat dan memberi pendapat. Nah ini. Sebenarnya ungkapan meminta pendapat dan meminta pendapat itu banyak banget. Bisa kalian lihat di sini. Ini adalah ungkapan meminta pendapat. Bisa menggunakan what is your opinion, what is your idea, what is your thought on titik-titik. Nah, titik-titik ini diisi dengan sesuatu hal yang dimintai pendapat. Bisa benda, bisa hal lain, terus bisa juga menggunakan what is your point of view, apa sudut pandangmu. Bisa juga menggunakan how do you think about atau what do you think about titik-titik. Titik-titik diisi dengan pendapat. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam dan selamat datang ya. Terus how do you think of my idea? Nah, bagaimana pendapatmu tentang ideku? How do you feel about dan seterusnya. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan meminta pendapat. Waalaikumsalam. Terus selanjutnya ungkapan memberi pendapat itu seperti ini. I think atau personally I think titik-titik. Titik-titik ini diisi dengan pendapatnya. Titik-titik ini diisi dengan pendapatnya ya. Terus in my opinion, nah, menurutku atau menurut pendapatku, titik-titik. Nah, titik-titik ini diisi dengan pendapat-pendapat kalian. Seperti ini. Sebenarnya banyak banget caranya. Tapi kita tidak akan mempelajari semua ini. Nanti silahkan pelajari sendiri atau setelah lulus SD nanti anak-anak akan mempelajari secara mandiri atau di MTS lah nanti ada. Kita yang gampang dulu. Sithik-sik wae. Nah, ini. Sesuai dengan yang ada di modul kalian. Nah, untuk meminta pendapat, kita bisa memilih di antara tiga ini. Wah, kaget. What do you think about atau what do you think of titik-titik. Titik-titik ini diisi dengan sesuatu hal yang ingin dimintai pendapat. Ini juga titik-titik ini diisi dengan sesuatu hal yang ingin dimintai pendapat. Ya. Contohnya nanti tak beri contoh. Terus memberi pendapat. Nah, ini giving opinion. Untuk memberi pendapat, kita menggunakan I think titik-titik. Menurutku titik-titik. Titik-titik ini diisi dengan pendapat kalian. Ya, terus bisa juga kalau kalian setuju dengan pendapat temanmu, bisa menggunakan yes, I think so. Menurutku begitu, artinya menurutku. Atau I don't think so. Menurutku tidak begitu. Kalau ini tidak setuju ya. Terus bisa juga menggunakan in my opinion, menurutku titik-titik. Gitu. Nah, contoh kalimatnya. Misalnya, what do you think about
Misalnya kalian punya hewan peliharaan ya. What do you think about my cat? Misalnya. What do you think about my cat? Bisa diisi my cat, bisa diisi benda lainnya, misalnya sepatu, buku, dan lain sebagainya. Nah, apa pendapatmu tentang kucingku? Ya, jawabanmu bisa, I think, menurutku, bentar, tak tuliskan di sini. Menurutku, I think your cat is. Kira-kira apa? Kalau kalian ingin berpendapat, bagaimana pendapatmu tentang kucingku? I think your cat is. Kira-kira apa? Waalaikumsalam. Beautiful. Kira-kira jawabanmu apa? Kalau kalian ditanya bagaimana pendapatmu tentang kucingku, misalnya ada temanmu begitu. Terus kalian ingin berpendapat bagaimana? Menurutku, kucingmu, your cat is. Arif Saputra. Arif Saputra. Your cat is, misalnya, beautiful. Nah. Gitu ya. Jadi contoh kalimatnya begini. What do you think about my cat? Apa pendapatmu tentang kucingku? Nah, jawabannya, I think your cat is beautiful. Menurutku, kucingmu cantik, misalnya. Gitu ya. Kita coba contoh yang lainnya. Misalnya, do you think that titik-titik. Nah, titik-titik ini diisi dengan misalnya dengan apa ya? Nah, misalnya, what do you think that? Do you think that the monkey is dirty? Do you think that the monkey is dirty? Nah, ini. Yang artinya, apakah monyet ini kotor atau menurutku monyet ini kotor gitu. Jawabannya kalau kalian setuju bisa I think so. Menurutku begitu. Kalau kalian tidak setuju bisa I don't think so. Menurutku tidak begitu. Terus bisa juga kalian menambahi pendapatnya. Misalnya kalian tidak setuju. Menurut apakah apakah monyet itu kotor? Menurutku tidak. Jawaban misalnya begitu. Menurutku tidak. Terus kalian ingin memberi pendapat. Kalian kan tidak setuju kalau monyet itu kotor. Terus kalian berpendapat. Menurutku tidak. I think the monkey is clean. Misalnya, kan monyetnya sudah dimandikan. Nah, pas kalian ke kebun binatang, nonton monyet, oh ternyata monyetnya sudah dimandikan. Nah, kalian tidak setuju kalau monyet itu kotor. I don't think so, menurutku tidak.
I think the monkey is clean. Menurutku monyet itu bersih. Nah, misalnya begitu ya. Jadi ini gampang banget meminta pendapat dan menanyakan pendapat. Terus nah, contohnya ada lagi misalnya di modul kalian, tak lihat ke modul. Atau anak-anak juga bisa sambil lihat modul halaman halaman 20. Nah, tak lihatkan di sini. Nah, ini di halaman 20. Nah, ini ada contoh-contoh jawaban nih. I think the buffalo lives in the sea. Nah, ini kan bisa buat begini. Misalnya ada ungkapan menanyakan pendapat. What do you think about titik-titik? Nah, ini kan jawabannya I think the buffalo lives in the sea. Nah, what do you think about sesuai dengan jawab ini kan menjawab tentang buffalo. Buffalo itu artinya apa, anak-anak? Buffalo itu artinya apa? Kerbau. Ya, buffalo itu artinya kerbau. Bahasa Jawa ini kerbau. What do you think about the buffalo? Nah, misalnya saya tanya ke kalian, what do you think about the buffalo? Kalian menjawab, I think the buffalo lives in the sea. Nah, artinya apa ini? I think the buffalo lives in the sea. Artinya apa? Pikir Menurutku, Saya suka kebun. menurutku kerbau tinggal di laut. Nah, menurutku kerbau tinggal di laut. Nah, misalnya ada yang Saya cinta kebau. Terus ada pula yang tidak setuju. Menurutku kerbau tinggal di laut, ada yang jawab gitu. Oh, teman yang lain tidak setuju. I don't think so. Menurutku tidak. Nah, I don't care. Saya tidak peduli. I think the buffalo lives in the farm. Nah, ada yang tidak setuju. I don't think so. Menurutku tidak. Atau menurutku tidak begitu. Nah, I think the buffalo lives in the farm. Menurutku kerbau tinggal di peternakan. Gitu ya. Itu jadi ungkapan meminta pendapat, kemudian memberi pendapat seperti ini, terus ungkapan setuju dengan pendapat orang lain juga anak-anak sudah dipelajari, tidak setuju juga insya Allah kalian sudah paham. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini tentang ungkapan meminta pendapat dan memberi pendapat? Insya Allah tidak. Tidak. Oh, tidak. Sudah paham berarti ya? Oke, kalau sudah paham silahkan mic-nya di-on-kan semuanya. Videonya juga di-on-kan. Mic-nya di-on-kan dan kita belajar membaca ungkapan meminta pendapat dan memberi pendapat ya.
Nah, ini mulai dari sini. Nah, ini. Kita baca dibaca setelah saya. What do you think about the snake? Silahkan baca. What do you think about snack? Nah, ini bahasannya snake ya, bukan snack. Kalau snack itu makanan. Kalau snake artinya apa? Ular. Iya. Nah, Ular. kita baca lagi. What do you think about the snake? Yuk, baca. What do you What do you think about snake? I think the snake is scary, big, and long. Yuk, baca. I think the snake is very long. Terus, ini Hesti jawab. Yes, I think so. Yuk, baca. Yes, I think so. So, Terus, what do you think about the monkey? What do you think? What do you think, monkey? I think the monkey is very cute. I think the very cute. Nah, terus, I don't think so. I don't think so. I think the monkey is dirty and ugly. I think the monkey is dirty and ugly. Iya, kelihatannya semuanya sudah cukup bagus membacanya dalam bahasa Inggris. Oke, sebelum kita akhiri, itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Kaitannya dengan pelajaran tadi? Yang mau tanya silahkan. Sudah? Oke, sebelum kita akhiri ada tugas untuk kalian. Ada tugas untuk kalian. Nah, ini silahkan halaman 20. Halaman 20 yang ini, tas 1 ini. Ini kalian artikan di modul. Boleh buka kamus. Ya, tapi jangan buka Google Translate. Karena Google Translate itu hasil terjemahannya enggak begitu akurat, lebih canggih hasil dari kalian mengartikan ini. Jadi saya minta ini diartikan, ini tok kok sidik tok ini. Ini diartikan, boleh buka kamus. Waktu mengartikannya sampai hari Rabu. Ini hari apa toh? Kamis ya? Oh ya, sampai hari Kamis. Ya, waktu mengartikan sampai hari Kamis, tidak usah difoto dan dikirimkan ke saya. Saya percaya anak-anak rajin belajar. Kamis depan, Ustaz. Apa? Kamis depan. Ya, sampai Kamis depan ya. Tidak usah difoto ya, tidak usah dikirim buktinya. Saya percaya kok anak-anak ini rajin belajar. Karena ini nanti akan kita gunakan untuk latihan soal hari Kamis. Ya, hari Kamis kita akan latihan soal berkaitan dengan ini, meminta pendapat dan memberi pendapat, serta kaitannya dengan ini, Animal Wonders. Nah, jadi nanti latihan soal silahkan dipelajari halaman 19 dan 20. Itu. Jadi hasil pekerjaan kalian, hasil tugas kalian ini nanti digunakan untuk mengerjakan latihan soal. Seperti itu. Sudah jelas? Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ustaz. Oke, itu saja pelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita sudah belajar meminta pendapat dan memberi pendapat.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat sore semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar dari Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah semuanya. Assalamualaikum. Nathan nih kita mau metuin Nathan nih. Kok udah 20 bulan.